Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah hadir boleh di open cam semuanya ya. Oke, mata kuliah yang akan kita pelajari di semester kedua ini mengenai konsep dasar kimia. Yang sambil yang coba di mute dulu ya, yang ini. Oke. Dalam mata kuliah ini, konsep-konsep dasar kimia organik, ada beberapa hal yang harus menjadi kemampuan yang dasar atau fundamentalnya. Pertama, mata kuliah ini akan menjadi pengantar atau fondasi fundamental pengetahuan untuk mata kuliah kimia selanjutnya, khususnya di kimia organik. Ya. Kemudian yang kedua, di mata kuliah ini dasar-dasar struktur, kemudian bagaimana menggambar struktur senyawa di komponen inorganik ya atau anorganik dan organik. Ini dua bagian penting. Salah satunya di organik ini yang akan kita pelajari di mata kuliah semester ini. Kemudian si kimia organik ini juga nanti akan bersinggungan ya lebih lanjutnya ke mata kuliah biokimia, di mana nanti protein, karbohidrat, dan turunan-turunannya, basic atau fundamentalnya itu asalnya dari kimia organik terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah kalian tahu gitu ya bagaimana struktur, bagaimana gambar, nanti dari struktur dan gambar itu kalian bisa menentukan bagaimana reaktivitasnya, kemudian bagaimana sifat-sifat fisiknya yang akan menjadikan pengetahuan atau bagaimana aplikasi nanti si senyawa-senyawa tersebut di kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, definisi dulu. Oke, kemudian setelah konsep-konsep penting yang harus dikuasai mengenai SCPL atau Standar Capaian Pembelajaran Lulusan, dalam mata kuliah ini mahasiswa diharapkan ya mampu menguasai pengetahuan kimia, pengetahuan mengenai sains dan inquiry ilmiah dan keterampilan inquiry ilmiah serta dapat memanfaatkannya untuk mengeksplorasi dan menjelaskan fenomena alam terkait kimia sehingga menyadari betapa berharganya alam semesta dan perlunya menjaga kelestarian alam. CPL ini ada 5 atau 6 gitu ya untuk prodi kimia S1 maupun pendidikan. Kemudian mengenai CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, ada 10 pengetahuan atau kompetensi yang harus kalian kuasai. Pertama, memahami proses pembentukan ikatan dalam senyawa organik, kemudian penulisan struktur Lewis, dan muatan formal. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, harus mengetahui atau memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan resonansi. Yang ketiga, memahami cara-cara penulisan struktur senyawa organik. Yang keempat, memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan bentuk molekul. Kemudian yang kelima, memahami konsep hibridisasi. Yang keenam, memahami konsep hibridisasi dan hubungannya dengan sifat ikatan dalam senyawa organik. Yang ketujuh, memahami konsep gugus fungsi dan hubungannya dengan kereaktifan senyawa organik. Yang kedelapan, memahami konsep yang berhubungan dengan gaya antar molekul. Ya, ada ionik atau van der Waals, kemudian polar-polar nanti. Yang kesembilan, memahami hubungan antara struktur dan sifat senyawa organik. Kesepuluh, memahami konsep yang berhubungan dengan isomer dalam senyawa organik. Ya, ada isomer struktur, isomer gugus fungsi,
isomer rangka, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Bisa dipahami? Lanjut. Oke, mengenai sistem perkuliahannya sendiri, kita akan ada dua ya, secara online atau offline. Yang pertama online sinkronus, itu seperti ini, jadi langsung gitu ya, sinkron itu dalam satu waktu, peserta kuliah, mahasiswa maupun dengan dosennya. Bisa juga asinkronus ya, jadi waktunya yang berbeda. Jadi kalau ada halangan atau apa, saya rekamkan gitu ya di perkuliahannya di waktu yang lain, di waktu yang berbeda, yang tidak barengan. Adik-adik membaca atau memahami video tersebut di jam perkuliahan atau di luar perkuliahan. Selain itu kemudian tatap muka offline-nya juga di kelas ya. Bagaimana dengan sistem penilaiannya untuk mata kuliah konsep-konsep dasar kimia organik ini? Ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 aspek yang akan dinilai. Pertama UTS ya, sebanyak 40%. Nanti dari pertemuan awal ini sampai pertengahan semester ya, bahasannya sampai apa. Kemudian UAS ya, sama juga ya 40%. Kemudian ada tugas-tugas, biasanya setelah pertemuannya ya ada PR di akhir pertemuan untuk dikumpulkan di minggu selanjutnya. Itu ada 15% ya. Tugas bisa dengan kuis juga ya. Kuis nanti bisa dadakan gitu ya pas hari hanya atau diinfokan sebelumnya. Ya pokoknya kombinasi antara tugas dan kuis ini 15%, kemudian kehadiran ya. Jadi dipertahankan kehadirannya sampai apa? Maksimum presentasi kehadiran 5%. Ya. Jadi total 4, 8 tambah 20% jadi 100 ya. Mengenai apa konversi berapa apa nilai menjadi indeksnya A, B, C, D-nya nanti disesuaikan dengan persebaran nilai yang didapat dari keseluruhan aspek ini di akhir semester ya. Jadi tidak saklek gitu ya, nanti harus memenuhi 80 dapat A atau apa, tapi dilihat nanti distribusi utamanya nilai UTS dan UAS ya, dengan kelas-kelas yang lain juga secara paralel nanti dipertimbangkan ya. Oke, ini rancangan perkuliahan semester ini ada ada pertemuan 5, 6, 11, ada 15, 16 ya dengan UTS dan UAS. Oke, pertemuan pertama mengenai kontrak perkuliahannya dengan pendahuluan, ini secara offline langsung tatap muka. Kemudian pertemuan 2 karena dibahas ikatan dan struktur Lewis. Ini nanti yang asinkronnya ada apa mengerjakan latihan soal, kadang ada apa tes tulis di penugasan di PR-nya ya. Kemudian minggu ketiga atau pertemuan 3 tentang resonansi. Biasa kegiatannya presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian yang asinkronnya atau yang di luar jam belajarnya bisa kami sharekan meramalkan kestabilan struktur resonansi ini ya. Kemudian pertemuan 4 penulisan rumus struktur, pertemuan 5 bentuk molekul, yang ke-6 hibridisasi ya minggu ke-6, yang minggu ke-7 kepolaran molekul, dan minggu ke-8 gugus fungsi. Setelah minggu ke-8 ini sampai gugus fungsi, baru minggu ke-9-nya UTS ya. Jadi semua bahan dari pertemuan 2 ya, pertemuan 2 sampai gugus fungsi ini dari cara menulis struktur ya sampai gugus fungsi akan diujikan ya di UTS. Kemudian setelah UTS minggu ke-10 kita belajar gaya antar molekul. Kemudian ada lagi struktur dan sifat molekul. Pertemuan 12-13 ini karena lumayan banyak materinya ya, hafalan dan konsep-konsepnya mengenai isomeri. Jadi kita alokasikan 2 pertemuan
kemudian minggu ke-14 dan ke-15 mengenai reaksi-reaksi senyawa organik. Ini juga lumayan banyak, jadi dialokasikan 2 pertemuan. Baru terakhir UAS. Ya, jadi UAS-nya tidak dari awal, dari bahasan setelah yang UTS, ya, dari gaya antar molekul sampai reaksi-reaksi senyawa organik. Oke, kemudian mengenai bahan sumber belajarnya, adik-adik bisa punya sendiri ya, kayaknya dari yang Pak Parlan ini, kayaknya dari kakak kelasnya sudah dapatnya mengenai pengantar kimia organik, mungkin di-sharekan soft file-nya atau ada fotokopiannya langsung. Kemudian bisa juga beberapa sumber yang lain dari buku McMurray dan buku Smith mengenai bahasannya kimia organik, ya. Ada juga mungkin yang belajar dari sumber lain, ya, buku yang biasanya Solomon bisa juga dipergunakan, ya. Itu lumayan tebal yang buku Solomon, edisi terakhir tuh 9 atau 10 gitu. Kalau yang dapat yang 9 udah bagus juga. Kemudian ada juga mungkin yang dapat Fessenden itu ada yang versi berbahasa Indonesianya, ya. Kalau yang ini McMurray, Smith, dan Solomon itu yang berbahasa Inggris, yang bahasa Indonesianya bisa pengantar kimia organik Pak Parlan ini dengan yang Fessenden yang berbahasa Indonesia, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai sistem perkuliahan dan bahasan-bahasan yang akan dipelajari sebelum masuk ke materi? Sementara ini belum. Yang lain? Oke, jika tidak, kenapa? Ada yang bertanya itu tadi? Belum ada, Pak. Oh, belum. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke pembelajaran pertemuan hari ini mengenai penulisan rumus struktur. Ya. Oke, dalam penulisan rumus struktur ini penting ya dalam menuliskan senyawa kimia, khususnya senyawa kimia organik. Ada 3 atau 4 gitu ya, banyak macamnya. Di sini yang kita pelajari 3 dulu ya. Jadi ada Kekul formula atau rumus struktur atau rumus Kekul gitu. Kemudian ada formula condensate itu termampatkan gitu ya. Jadi ketika ada hanya banyak di tulisan 3 gitu ya, tidak di kalau yang ini kan semua dituliskan hanya ada 3 ya. Kalau yang termampatkan ini dimampatkan gitu ya, condensate. Jadi betul-betul hanya yang ada 3 itu ditulis 3-nya langsung ya, tidak ditulis semua hanya ada 3 gitu ya. Begitupun kalau ketemu ada CH2-nya ini yang sama ya, ada yang sama ada 2 ada 3 malah ya, dituliskan 3 aja gitu. Jadi CH2-nya ada 3, kemudian yang lainnya OH. Oke, jadi ini struktur rumus Kekul, kemudian termampatkan ya, kemudian ada yang shorthand formula ya, ini yang rumus rangka atau garis ya. Ini lebih simple lagi ya. Jadi biasanya tiap ujung dan belokan ini mewakili C ya. C-nya ada mewakili C, 1C ya, ada 2C, ada 3C. Kemudian kalau yang bukan karbon dituliskan ya heteroatomnya atau atom yang bukan C-nya, O atau H ya. Kemudian kalau yang H-nya disembunyikan ya, di sini kalau dia udah ada 2 ketemu C bergaris-garis gitu tiap ujung dan belokan itu mewakili C dan H-nya ya. Oke, struktur kerangka digunakan untuk menggambarkan senyawa organik yang mengandung cincin dan rantai. Pada penulisan struktur kerangka digunakan aturannya sebagai berikut. Atom karbon dinyatakan dengan pertemuan 2 garis ya, pertemuan garis sudut dan ujung garis ya. Jadi tiap masing ujung tadi contohnya ini ya, tiap ujung ini kemudian tiap belokan ini ya, dia mewakili atom karbonnya. Setiap atom karbon mengikat atom hidrogen dengan jumlah tertentu sehingga tetravalen ya, atau bertangan 4 ya, bervalensi 4. Semua atom lain yang hetero nanti digambarkan ya, termasuk
atom hidrogen yang terikat pada atom hetero ya. Tapi kalau hidrogennya terikat di atom karbon, tidak perlu digambarkan H-nya gitu ya. Oke, jadi ini aturannya. Oke, contohnya ini rantai karbon digambarkan dalam bentuk zigzag dan cincin digambarkan sebagai poligon atau segi banyak. Kalau dia apa heksagonal gitu ya, ini ya yang heksagonal 6 gitu ya, atau hepta 7. Kalau 5 itu apa? Penta ya, pentagonal ya, segi 5. Seperti ditunjukkan pada heksana dan sikloheksana dan beberapa contoh berikut. Ini contohnya ya, heksana ini CH3 hanya ada 3, jadi di sini gitu ya. CH2, ini CH2 ya. Di sini juga CH2, CH2, CH2 dan ujung dia CH3 ya. Kemudian kalau yang siklik atau siklo kurang H gitu ya sini. Sikloheksana, setiap atom karbon mengikat 2 atom H ya. Jadi di masing-masing ini ada 2 atom H ya. Jadi disederhanakan karena tiap belokan ini CH2 langsung gitu ya. Ini dia apa? Siklik 6 ya. Jadi di semua sisinya ini dia CH2. Oke, kemudian bagaimana kalau menemukan yang apa? Si atom hetero gitu ya, selain karbon dan hidrogen, mari kita langsung gambarkan aja Cl apa gitu ya. Yang lainnya sama, ini CH3 ujung, CH3, CH3 ya. Yang ini karena cuma satu H yang memungkinkan, jadi ini CH. Kemudian ini di sini CH2, 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 CH2 ya. Langsung Cl. Pasangan elektron bebasnya tidak perlu digambarkan ya untuk si struktur kerangka ya, atau si rumus apa bondage. Kemudian kalau ketemu apa yang double gitu ya atau yang triple, sama ya, harus digambarkan untuk tahu bedanya. Bisa juga kalau bingung lurus gini boleh di apa di bend atau dibengkokkan gitu ya. Jadi gini bisa gitu ya. Biar lebih tahu bahwa di sini ada karbonnya gitu ya. Kalau di sini kan mungkin membuat bingung gitu ya. Oke, kemudian begitupun kalau ketemu yang rangkap 2 ya. Jadi tinggal dibelokkan aja. Di sininya ada H-nya ada berapa? 1 ya, CH aja. Yang di sini C aja karena tinggal sudah ada apa? Sudah ada rangkap gitu ya. Jadi si karbonnya sekarang sudah jadi tetravalen ya, atau bervalensi 4 ya. Oke, itu mengenai apa? Struktur rangka atau dash line. Ini kalau kebalikannya ya, dari dash line ini disuruhnya minta gambarkan struktur lengkap ya. Jadi kalau minta struktur lengkap, si sininya harus diuraikan ya, CH3 berapa, kemudian DO-nya pasangan elektron bebasnya berapa ya, harus ditunjukkan juga ya. Jadi seperti ini contohnya ya, si apa ini vanilin gitu ya. Jadi yang rangkap juga di sininya dituliskan C karbonnya dengan PEB-nya kayak gitu ya. Ini kalau dari kebalikannya dari struktur rangka garis bond line ke struktur Lewis yang lengkap gitu ya. Bisa lihat perbedaannya ya. Ini simpel gitu ya, enak garis-garis saja gitu ya. Tapi ini harus meruah, kita harus tampilkan karbonnya berapa, hidrogennya berapa, begitupun di yang heteroatomnya ada berapa ya. Oke, dalam apa nih? Ini ada perbedaan untuk yang apa positif, yang negatif gitu ya. Kalau positif ini dia kehilangan muatan plus, dia menggantikan 1 proton gitu ya. Jadi hilang 1 protonnya, H-nya hilang. Kemudian kalau dia bermuatan negatif, ingatnya yang negatif aja. Kalau yang negatif dia dapat ekstra elektronnya ya. Jadi ada pasangan elektron bebas ya kalau dia bermuatan negatif. Oke, ini contohnya kalau dia atom netral gitu ya. Ini namanya apa? Ada yang tahu? C-nya ada berapa? 1, 2, 3. Apa?
golongannya apa? Gugus fungsi apa? Halo, halo. Alkohol ya, OH alkohol. Kalau C-nya ada 3, jadi apa namanya? Jadi propanol bukan Pak? Propanol, sip. Oke, propanolnya nomor berapa? 1 ya. Jadi 1 propanol ya. Oke, ternyata dia apa? Dapat si PEB-nya ini dia menarik 1 proton gitu ya. Mungkin dia dalam keadaan asam gitu ya, ditambahkan asam, dia menjadi pasangan elektron bebasnya ini mengambil 1 H yang lain ya. Jadi dia H-nya sekarang jadi 2, PEB-nya ini langsung hilang 1 ya, mendapatkan proton. Jadi dia bermuatan positif ya, si O-nya nanti di pertemuan selanjutnya ada yang apa? Untuk mengecek muatan formal ya masing-masing atom bagaimana ya. Jadi hubungan struktur Lewis dan muatan formal ya. Muatan formal juga nanti ke bawah-bawah di inorganik ya, muatan formal nanti ke bilangan koordinasi, berapa bilangan atom pusat, berapa ion yang terikat di atom pusatnya itu ya untuk pengantar ke senyawa kompleks ya. Atom oksigennya di sini jadi bermuatan positif ya. Oke, selanjutnya ini gambarkan semua. Oke, ini bisa ya. Kayaknya ada yang mau mengerjakan yang ini. Ada yang bisa coret-coret layarnya nggak? Coba ada yang mau mengerjakan yang A dulu. Bisa dicoret-coret? Gambarkan semua atom hidrogen dan pasangan elektron bebas pada atom karbon bermuatan dalam setiap ion berikut. Ini yang gampang deh, yang C gitu ya. Muatan atom ini berarti di sini ada berapa H-nya? 3 ya. 1, 2, 3 ya. Kalau di sini ada berapa H-nya? 2. 2. Oke. Ada 2. Ini 2 juga ya. Kalau ujung sini ada berapa H? 3. Ada 3. Yang di sini ada berapa? 2. Ada 2. Oke, sini. 2. Oke, kalau yang tanda plusnya jadi berapa? Jadi 1. Hidrogennya jadi 1. Betul, hilang ya. Oke. Kalau yang ini, hidrogennya benar ini hilang 1 atau dapat 1 lagi? Hilang 1. Serius. Hilang 1 atau dapat 1? Oke, yang plus ini hanya mengikat 1 H ya, benar. Oke. Iya. H-nya cuma 1. Oke. Kemudian, kalau yang mana nih? Itu yang plusnya. Kalau yang negatif ya, ini yang B, hidrogen di bagian sini ada berapa? Ada 1. Ada 1. 1. Betul. Hidrogen yang sebelah sini? Tidak ada H. Tidak ada. Yang sebelah sini? Hanya 3. Ada 3. Betul. Kalau yang sebelah sini ada berapa H? 3. Hah? Ada 1. 1, 2, 3. Ada 1. Sama 1 ya. Cuma dia dapat PEB. ekstra elektronnya PEB. yang ada PEB. Coba dilihat yang juga ini ya dia ada 1 H aja. Sip, betul. Oke, kemudian kalau ini gambarkan struktur kerangka molekul A dan B, sudah termampatkan kayak menjadi kebalikannya ya. Yang ini gambarkan struktur apa? Si garisnya gitu ya. Yang ini gambarkan garisnya, kalau yang ini kebalikannya ya. Struktur mampatnya ditulis sebagaimana. Nanti ini di nomor 2 di PR kan ya. Kalau yang ini coba ini mintanya apa? Following condensed structure flow is bond line. Jadi digambarkan ke struktur yang garis ya. Coba ini ada A, B, C, D, H. Kita coba yang paling susah ya, yang
H deh. Ya, kameranya digeser dulu. Oke, yang H gitu ya. Dia CH3 CH ya. Dan identifikasi dari jumlah C-nya dulu ya. Yang nomor H ini jumlah C-nya ada berapa? Ada berapa C? 6. 6, 1, 2, 6. 3, 4, 5, 6. Oke, 6 ya. Tapi karena di sini ada 2 gitu ya. Jadi si rantai apa? Rangka utamanya 5 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Baru kemudian dia bercabang ke atas gitu ya. Ini jadi CH3 di sini ya. CH3, CH3 udah, kemudian CH di sini. CH2, si CL CL kalau kita apa nomori ini dari 1 gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 6. Si CL nempel di karbon nomor berapa? 2. Oke, betul ya. Di nomor 2. Oke, CL. Sip, kayak gini ya. Oke. Kemudian mau nyoba lagi yang ada heteronya yang mana ya? Ini gampangan, kegampangan. F coba ya. Kalau yang F gimana? Kalau ini yang H. Yang F. Jumlah C-nya ada berapa yang F? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi yang utamanya ada 4 ya. Gambarkan dulu 4. 1, 2, 3, 4. Dia ini bercabangnya di nomor berapa nih? Kalau kita nomori 1 gitu ya. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Rangkapnya di nomor 1, 2 ya. Rangkap. Kemudian ada di 2 ini langsung cabang juga ya. Set, set gitu ya. Jadi kayak gini ya. Jadi ada berapa? 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Set kayak gini ya jadinya. Atau yang lebih enaknya gambarnya kayak gini jadinya ya. 1 atas, 1 bawah. Kayak gini jadinya ya. Oke, mudah ya. Itu contoh F dan H. Sisanya yang lain nanti coba dikerjakan di rumah masing-masing, dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Pak. Oke, jadi sudah bisa ya. Jadi pertemuan kali ini kita menggambarkan struktur senyawa organik di mana ada 3 yang umumnya gitu ya, atau langsung di bagian apa? Di bagian sini gitu ya. Jadi biasa penulisan senyawa molekul organik ada struktur yang bond line gitu ya, si rangka garis, kemudian ini struktur termampatkan, sama yang paling meruah itu ini ya struktur Lewis lengkap ya. Jadi 3 struktur itu saja ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lebih lanjut, kita cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, kalau Terima kasih, Bapak.